Shalom Jemaat GKU Sola Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam ini, saya ajak saudara-saudara kita renungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 108 ayat 13. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara-saudara, Allah tidak punya musuh. Kenapa? Karena Allah tidak selevel dengan siapapun. Tetapi Allah berfirman dalam kitab Kejadian bahwa Dia akan membuat iblis bermusuhan dengan kita. Tetapi ketika Yesus dilahirkan ke muka bumi, Yesus mengalahkan segala tipu daya iblis itu. Saya punya pengalaman ketika melayani camp pria di kota Shenzhen di China. 3 hari kami melayani di situ, dan Tuhan melawat begitu banyak pria yang datang dari berbagai kota. Terjadi lawatan demi lawatan, orang didoakan, ada yang menangis, ada yang berteriak, dan betapa dahsyatnya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Sampai ada orang-orang yang tadinya memiliki ideologi lain, justru mereka persembahkan hidup buat Tuhan. Dan setelah 4 bulan kami balik lagi ke Shenzhen. Dan setelah saya sampaikan firman Tuhan, ada seorang bapak yang usianya kira-kira 70 tahun bersama putranya yang kira-kira usia sekitar 40 tahun. Mereka duduk dan mulai bercerita kepada kami yang sedang makan bersama. Lalu bapak itu cerita, "Pak Pendeta, ketika kami mengikuti camp di sini dan kami pulang ke kampung kami ternyata mengalami problem yang sangat serius. Problem yang pertama, saya kena penyakit dalam, kanker di perut. Dan saya mengerti itu kanker pria. Kemudian tidak hanya itu, kami diusir dari kampung kami. Bisnis anakku ditutup. Kami mengalami keterpurukan. Padahal kami sudah percaya Kristus. Dan mereka menganggap percaya kepada Yesus Kristus adalah sebuah kejahatan bernegara. Karena itu kami diusir dari kampung kami. Dan setelah kami ikut lagi pemulihan, dan Tuhan lakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Apa yang kami alami sekarang, puji Tuhan, penyakit saya mengalami kesembuhan yang signifikan. Tidak hanya itu, bisnis anak kami dikembalikan lagi. Dan yang amat dahsyat, hampir 70% orang-orang di desa kami rame-rame bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, saudara dengar berita ini akan sangat berbahagia, dan saya mengalami sukacita yang luar biasa. Saya peluk pria itu dengan putranya, kemudian doakan mereka, dan mereka kembali lagi. Dan setelah itu kami datang ke sebuah kota lain setelah 3 bulan, 4 bulan, dengar kesaksian yang sama. Itu untuk menunjukkan saudara-saudara bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu gagah perkasa, di mana kegagahan dan keperkasaannya, karena Allah disebut El Gibor. Allah adalah pahlawan kemenangan hanya karena kita percaya kepadanya, menyerahkan diri kepadanya, mengandalkan Dia, dan Dia menjadi pahlawan bagi hidup kita. Karena itu saudara-saudara, saya encourage saudara-saudara untuk selalu punya pengakuan bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara dan perbuatan-perbuatan gagah perkasa seperti seorang pahlawan yang terlatih, yang bisa mengalahkan musuh di setiap pertempuran dan setiap peperangan. Bahkan Dia menginjak-injak para lawan kita, dan lawan kita ialah iblis. Dia telah takluk di bawah otoritas Kristus. Karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan melayani di berbagai tempat, saya bisa melihat betapa dahsyatnya
perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Mungkin saudara tidak mengalami penyakit seperti saudara-saudara kita yang di China itu. Mungkin juga saudara tidak diusir dari kompleks saudara. Mungkin juga saudara tidak dirampas hak-hak hidup saudara. Tapi saudara perhatikan respons mereka terhadap setiap peristiwa justru membalikan keadaan. Mereka tidak lapor ke polisi, mereka tidak meminta pengacara untuk membela mereka, tapi mereka hanya sujud menyembah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan bertindak melebihi apa yang mereka doakan dan mereka harapkan. Karena itu saudara-saudara saya encourage kita dalam keadaan apapun, situasi macam apapun, panggil nama Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, andalkan Dia, dan percayalah, Dialah pahlawan yang gagah perkasa. Perbuatan-perbuatannya dahsyat dan ajaib dan membawa kita kepada kemenangan. Dan 2 tahun terakhir saya mendengar desa itu hampir 100% sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hanya karena satu keluarga yang diusir dari desanya karena Kristus, tetapi kemudian mereka berespons dengan benar dan mereka dikembalikan, dan bahkan sekarang mereka membentuk komunitas-komunitas yang rajin menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi orang-orang yang hidup kita menjadi kesaksian dan membuat banyak orang sujud menyembah Tuhan. Ingat prinsip ini, Allah itu pahlawan kemenangan. Perbuatan-perbuatannya ajaib dan dahsyat. Dan kalau Anda percaya Tuhan itu ajaib dan dahsyat, maka anak-anaknya dalam segala aktivitas pasti ajaib dan dahsyat. Haleluya. Amin.